Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok PKH C19. Di sini kami akan memaparkan mengenai infografis yang berjudul Gangguan Biotik pada Tumbuhan, khususnya tumbuhan kepel dan juga lamtoro. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Monica Ayudya Kinanti, selaku Ketua Kelompok, sekaligus moderator pada pemaparan materi kali ini. Kemudian, anggota saya yaitu pertama ada Nadia Inayati, kedua Muhammad Faza Cilmi, dan juga Muhammad Zidan Rohmansyah. Nah, di materi kali ini kami mengusung materi mengenai gangguan biotik pada tumbuhan kepel dan juga lamtoro, di mana pada tumbuhan kepel ini terdapat gangguan biotik berupa hama, dan juga pada tumbuhan lamtoro terdapat gangguan berupa penyakit jamur yang akan kita bahas lebih lanjut lagi. Untuk penyakit jamur ini akan disampaikan oleh anggota kami yaitu Faza Cilmi dan juga Zidan. Kali saya akan menjelaskan pada penyakit jamur Ganoderma aeruginosa. Jamur Ganoderma aeruginosa sendiri merupakan salah satu jenis jamur dari jenis Ganoderma yang merupakan jamur sejati yang termasuk dalam kelas Basidiomycetes. Kami menemukan jamur ini di Wisdom Park pada tanaman Lamtoro. Tanaman Lamtoro adalah sejenis perdu dari suku Fabaceae, Ragobanaceae, bolong-bolongan. Di tanah-tanah yang cukup subur, Lamtoro tumbuh dengan cepat dengan ukuran dewasa mencapai 13 sampai 18 meter dalam waktu 3 sampai 5 tahun. Jamur ini memiliki penyebab yaitu infeksi oleh jamur patogen. Jamur patogen adalah jamur yang menyebabkan penyakit pada tanaman dan dapat menyebabkan berbagai penyakit, dari penyakit ringan hingga penyakit yang mengancam tanaman tersebut. Dan jamur ini memiliki tanda dan gejala, antara lain daun menguning atau layu, tanaman tumbuh kerdil, batang tanaman yang membusuk, dan pada akar tanaman terdapat jaringan jamur berwarna putih. Baik, kemudian apa yang dapat kita lakukan sebagai bentuk pencegahan dari jamur Ganoderma ini? Yang pertama ada menjaga kelembaban tanah dan tidak terlalu banyak disiram, karena apabila terlalu banyak disiram tentu akan meningkatkan kelembaban tanah ini, dan tingginya kelembaban tanah tentu akan menjadi tempat yang baik bagi produktivitas dan perkembangbiakan dari jamur. Kemudian memberikan nutrisi yang cukup supaya terhindar jamur Ganoderma ini. Kemudian melakukan sanitasi tanaman yang tujuannya untuk menghilangkan penyakit yang mungkin ada di tanaman ini. Selanjutnya ada yang bisa dilakukan terhadap jamur Ganoderma ini apabila sudah terlanjur ada pada tumbuhan lamtoro ini. Yaitu yang pertama ada memotong bagian yang terinfeksi supaya tidak terjadi efek negatif yang lebih parah dari jamur Ganoderma ini. Kemudian memberikan fungisida sistemik, yaitu jenis fungisida yang jika disemprotkan ke tanaman akan segera diserap dan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman melalui jaringan di dalamnya. Dan yang terakhir ada menanam tanaman penutup tanah. Tanaman ini bisa untuk melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh sifat kimia dan sifat fisik tanah yang negatif. Jadi penyakit jamur Ganoderma aeruginosa itu kami menemukan jamur tersebut yang berada di Wisdom Park, tepatnya di tumbuhan lamtoro, di mana jamur tersebut menyerang pada batang lamtoro tersebut di bagian bawahnya, seperti yang terpapar di infografis ini. Kemudian tanda dan gejalanya itu bisa terdapat batang tanaman yang membusuk. Kemudian gangguan biotik yang selanjutnya yaitu hama pada tumbuhan kepel. Pohon kepel ini dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 25 meter dengan batang yang lurus dan kuat. Tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Lebih tepatnya, kami menemukan pohon ini berada di sekitar Fakultas Kehutanan, khususnya di tempat parkir mahasiswa. Tumbuhan ini kami menemukan gangguan berupa hama Paracoccus marginatus, di mana hama ini merupakan jenis kutu-kutuan, yaitu kutu-kutuan yang diselimuti oleh lapisan lilin putih, tubuh berbentuk oval embelan seperti rambut-rambut berwarna putih berukuran pendek. Nah, kutu-kutu ini biasa disebut dengan kutu putih,
yang memiliki ukuran yang kecil, sekitar 1 hingga 2 mm, dan berwarna putih. Kutu putih ini mengeluarkan lilin putih yang menutupi tubuhnya, sehingga sulit untuk dilihat. Nah, kutu putih ini hidup di bagian bawah daun dan batang tanaman, di mana sangat jelas terlihat bahwa terdapat warna putih di bagian daun dan juga batang, dan juga kami kebetulan menemukan hewan yang sedang berada di situ atau hama yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Kutu putih ini dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dengan cara menghisap cairan dari daun dan juga batang. Penyebab dan tanda gejala yang muncul pada tanaman kepel. Yang pertama penyebabnya itu ada suhu dan kelembapan yang tinggi. Kutu putih itu lebih menyukai kondisi lingkungan yang hangat dan lembab. Oleh karena itu, serangan kutu putih lebih sering terjadi pada musim penghujan. Yang kedua itu ada tanaman yang stres. Tanaman yang stres ini seperti karena kekurangan air, kekurangan nutrisi, atau serangan hama lain lebih rentan diserang kutu putih. Dan yang ketiga itu ada penyebaran oleh serangga vektor. Kutu putih dapat ditularkan oleh serangga vektor seperti semut atau lebah. Serangga vektor ini dapat membawa telur atau individu dewasa kutu putih ke tanaman lain. Kemudian ada tanda dan gejala. Yang pertama itu daun menguning atau yang disebut klorosis. Biasanya itu ada bintik-bintik kuning di sekitar daun-daunan yang terserang oleh kutu itu. Kedua itu daun mengerut dan rontok. Itu biasanya karena itu tadi nutrisinya itu diserap oleh kutu-kutu itu. Nah, itu nanti daunnya akan mengerut dan mulai rontok. Tanaman kerdil. Nah, tanaman kerdil adalah gejala lain dari serangan kutu putih. Tanaman yang kerdil biasanya akan tumbuh tidak normal atau nggak pada umumnya. Kemudian untuk pencegahan dan pengendalian sendiri terhadap hama Paracoccus marginatus ini, pencegahannya dapat dilakukan yang pertama dengan memelihara pemangsa alami kutu putih, bisa berupa lalat jala hijau, minute pirate bug, kemudian laba-laba, dan beberapa jenis kepik. Memelihara ini dapat membantu mengendalikan populasi kutu putih secara alami, sehingga memelihara pemangsa alami itu nantinya akan bisa menjadi musuh alami dari hama itu sendiri. Pemeliharaan serangga pemangsa alami ini bisa dilakukan di sekitar tanaman. Kemudian pencegahan yang kedua yaitu dengan mencabut daun tanaman yang terkena hama. Jadi bisa dilakukan pencabutan pada daun yang terdampak atau yang ditempati oleh hama kutu putih itu sendiri, supaya tidak menjadi lebih parah dan tidak terjadi yang tidak diinginkan. Kemudian, memasang perangkap khusus hama kutu putih, di mana perangkap khusus untuk kutu putih ini merupakan perangkap yang dirancang untuk menarik dan menangkap kutu putih. Perangkap ini biasanya terbuat dari bahan yang berwarna cerah, seperti kuning atau putih, karena kutu putih tertarik pada warna-warna tersebut. Perangkap ini juga biasanya dilengkapi dengan perkat atau umpan yang dapat menarik kutu putih tersebut. Kemudian pengendalian yang dapat dilakukan yaitu pengendalian harus sesuai dengan konsep pengendalian hama terpadu. Yang pertama dapat menggunakan insektisida sistematik dengan cara pengeboran batang sampai empulur kemiringan 45 derajat mampu menekan populasi hingga 95%. Kemudian pestisida nabati atau daun tembakau dengan konsentrasi 20% ditambah dengan deterjen 5% efektif untuk menurunkan populasi hingga 65%. Kemudian penggunaan musuh alami yang merupakan serangga atau yang lainnya bisa berupa ladybird, waswing, atau parasit wasp yang dalam kehidupannya secara aktif mencari, memangsa, maupun memarasit dan membunuh serangga-serangga hama, di mana serangga hama khususnya yang ada di tumbuhan kepel ini sendiri. Jadi, pencegahan dan pengendalian itu perlu dilakukan supaya tidak terjadi akibat yang fatal akibat dari hama tersebut. Baik, demikian itu tadi pemaparan dari kami mengenai gangguan biotik pada tumbuhan kepel dan juga lamtoro, di mana tumbuhan kepel ini memiliki gangguan biotik berupa hama Paracoccus marginatus, dan juga pada tanaman lamtoro terdapat gangguan Baik, cukup penyakit sekian jamur pemaparan materi dari Ganoderma kami mengenai oleifinaceae. gangguan biotik pada tumbuhan kepel dan juga lamtoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.